It is Drogba. Yes! Oh, and it's super. Can he pick someone else? Yes! Tidak banyak pesepak bola yang memiliki cerita inspiratif seperti Didier Drogba. Bagi seorang pemain yang dikenal memiliki kemampuan mencetak gol luar biasa, kisah hidupnya tidak hanya tentang kejayaan di lapangan, tetapi juga tentang perjalanan penuh perjuangan, penolakan, dan ketekunan hingga akhirnya mampu mencapai puncak kesuksesan. Didier Yves Drogba Tibeli lahir di Abidjan, Pantai Gading pada 11 Maret 1978. Sejak usia sekitar 10 tahun, ia merantau ke Prancis, di mana ia mengembangkan bakatnya dalam sepak bola. Ketika berusia 19 tahun, talenta Drogba mulai terlihat. Ia bermain di divisi bawah sepak bolaan Prancis, mencetak banyak gol dan mendapatkan perhatian dari berbagai klub, termasuk Paris Saint-Germain. Pada tahun 1997, PSG menunjukkan minat untuk merekrut Drogba. Semangatnya membara ketika tahu ada perwakilan klub besar yang ingin bertemu dan menawarkan kontrak. Namun, ketika Drogba menunggu untuk menandatangani kontrak, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Manajemen PSG tidak muncul untuk pertemuan itu, dan Drogba pun merasa dipermainkan. Akhirnya, kesepakatan batal, dan penolakan ini memberikan pelajaran keras pada Drogba tentang dunia sepak bola profesional. Bukan hanya PSG yang meragukan kemampuannya, pada tahun 2000 Arsenal, tim asal London, menunjukkan ketertarikan pada Drogba. Namun Arsene Wenger, pelatih Arsenal saat itu, merasa Drogba belum cukup baik untuk Liga Premier Inggris. Alih-alih menyerah, Drogba terus menunjukkan kualitasnya di Liga Prancis, khususnya ketika bergabung dengan tim Guingamp. Selama 2 musim, ia mencetak 20 gol dalam 45 penampilan dan menarik perhatian tim besar lain, Marseille, yang merekrutnya setelah melihat potensi besarnya. Saat di Marseille, performa Drogba semakin memukau dan kehebatannya mencuri perhatian seorang pelatih Portugal bernama Jose Mourinho. Kisah pertemuan mereka di Liga Champions pada musim 2003-2004 menjadi awal dari hubungan yang mengubah hidup Drogba. Saat itu, Mourinho masih melatih FC Porto dan dijadwalkan melawan Marseille. Dalam pertandingan tersebut, Drogba berhasil mencetak gol yang membuat Mourinho terkesima. Mourinho bahkan sampai bertanya kepada Drogba apakah ia punya saudara kembar yang bisa direkrut, karena takjub pada bakat pemain ini. Drogba pun dengan percaya diri berkata, "Suatu hari kamu akan berada di klub yang bisa membeliku." Perkataan Drogba terbukti tidak lama setelah Mourinho berhasil membawa Porto menjuarai Liga Champions. Saat itu, Roman Abramovich, pemilik baru Chelsea, menugaskan Mourinho untuk membangun skuad impiannya. Ketika Mourinho menyebut nama Drogba sebagai pemain yang ia inginkan, Abramovich sempat terkejut. Dengan anggaran besar, Mourinho bisa saja memilih bintang-bintang besar, tapi ia justru memilih Drogba. Meski sempat ragu, Abramovich akhirnya mengeluarkan dana 24 juta pound sterling untuk merekrut Drogba ke Stamford Bridge. Hi, I'm Didier Drogba, and this is my top 11 for Chelsea. Awal karir Drogba di Chelsea tidak berjalan mulus. Ia merasa banyak hal tidak cocok dengannya dan sempat terpikir untuk pulang ke Prancis. Drogba merasa ingin menjadi raja, berada di tempat di mana ia menjadi pusat perhatian dan dicintai. Namun,
Mourinho melihatnya sebagai tantangan bagi Drogba untuk menjadi pemain yang lebih baik. Mourinho dengan tegas berkata, "Di sini ada 22 raja. Jika kamu ingin menjadi raja, maka jadilah raja di antara mereka atau tinggalkan tempat ini." Ucapan tersebut membangkitkan semangat Drogba dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi bintang di Liga Primer. Drogba akhirnya bertahan dan berhasil menunjukkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah ada. Di bawah bimbingan Mourinho, ia berkembang menjadi pemain yang tangguh, mampu mencetak gol demi gol dan memimpin Chelsea menuju kesuksesan. Drogba menjadi mesin gol bagi Chelsea, mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan penting termasuk laga final yang membawa Chelsea menjadi juara Eropa. Hubungan antara Drogba dan Mourinho semakin erat seiring waktu. Drogba mengakui bahwa Mourinho bukan sekedar pelatih baginya, tetapi juga mentor yang mengubah hidupnya. Dalam berbagai wawancara, Drogba selalu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mourinho. Ia mengatakan, "Dia telah mengubah hidupku, dia telah mengubah hidup keluargaku. Dia memberitahu bahwa jika aku ingin menjadi yang terbaik, maka aku harus bergabung dengan tim terbaik yang dilatih oleh manajer terbaik." Bersama Chelsea, Drogba memenangkan banyak trofi, termasuk 4 gelar Liga Primer Inggris, 4 piala FA, dan tentu saja Liga Champions Eropa pada tahun 2012. Keberhasilannya tidak hanya menginspirasi para pemain muda, tetapi juga menjadikan Drogba sebagai ikon bagi masyarakat Afrika, terutama bagi para pesepak bola yang bercita-cita tinggi. Dari seorang anak yang merantau ke Eropa untuk mengejar impian hingga menjadi bintang besar di salah satu liga terbaik dunia, kisah Drogba adalah cerminan dari kerja keras, keteguhan, dan ketekunan. Penolakan dari PSG dan Arsenal tidak membuatnya mundur, tetapi justru menjadikannya semakin kuat. Di bawah asuhan Mourinho, ia belajar bahwa menjadi pemain hebat bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga soal karakter dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Hari ini, Drogba dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Liga Primer Inggris, seorang legenda Chelsea dan salah satu pesepak bola yang tak pernah menyerah mengejar mimpinya. Dengan perjalanan hidup yang penuh inspirasi, Didier Drogba mengajarkan bahwa dengan keyakinan dan kerja keras, raja bisa muncul dari tempat yang tak terduga.